Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tadi saya sudah memperkenalkan diri. Langsung saja kita sharing bersama ya. Seasik apa sih aktivitas menulis? Saya yakin di antara Bapak Ibu semuanya kalau untuk urusan kompetensi menulis sudah tidak diragukan lagi ya. Tapi kadang mudinya itu yang kita perlu saling memotivasi ya. Saya kutipkan beberapa quote dari para penulis besar hebat yang karyanya sampai sekarang masih dapat kita nikmati, kita baca ya. Menurut Imam Al-Ghazali, kalau kamu bukan anak raja dan engkau bukan anak ulama besar, maka menjadilah penulis. Masya Allah ya. Menurut Stephen King, menulis adalah mencipta. Dalam suatu penciptaan, seseorang mengarahkan tidak hanya semua pengetahuan, daya dan kemampuannya saja, tetapi ia sertakan seluruh jiwa dan nafas hidupnya. Kemudian menurut Pramudia Anantatur, orang boleh pandai setinggi langit, tetapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Menurut J.K. Rowling, mulailah dengan menuliskan hal-hal yang kau ketahui. Tulislah tentang pengalaman dan perasaan sendiri. Kemudian apa saja sih motivasi ketika kita menulis? Pastinya dengan menulis kita akan meninggalkan jejak sejarah hidup kita, kemudian bermanfaat untuk orang lain sebagai media dakwah atau syiar, mengasah keterampilan, kemudian menulis juga sebagai hobi, passion, kemudian self healing. Self healing itu kayak semacam terapi psikis kita. Apabila kita memiliki beban yang sangat banyak, kemudian kita tuangkan ke dalam free writing, kita tuangkan ke dalam sebuah catatan, buku, notebook, notepad, insya Allah akan mengurangi beban pikiran kita. Kemudian menulis juga bisa dijadikan bisnis atau kita menyebutnya writerpreneur. Nah sekarang menulis itu manfaatnya apa sih? Ya, pastinya yang pertama, dengan menulis kita akan menjadi diri sendiri. Kalau kita ingin mengetahui seseorang, coba lihatlah hasil karyanya. Ya, jadi hasil tulisan kita itu cerminan diri kita. Kemudian menulis itu tanpa nanti, tanpa tapi. Kemudian dengan menulis kita akan memiliki banyak komunitas, memiliki sahabat-sahabat yang satu frekuensi. Kemudian jangan segan-segan untuk mempublikasikan tulisan kita. Tulislah tulisan kita dari hati ya, karena tulisan yang ditulis dengan hati akan sampai ke hati pula. Kemudian tentukan topik, tema yang akan kita kembangkan ya. Mengikuti seminar, dengan mengikuti seminar, training akan menambah bahan bakar kita untuk menulis ya. Cari waktu yang tepat untuk menulis. Betul, ada beberapa orang mungkin bisa melakukannya setelah subuh, kemudian malam hari, di waktu-waktu tertentu yang efektif untuk menulis. Kemudian jadwalkan secara rutin. Betul, apabila kita sudah membuat jadwal maka harus konsisten untuk menepatinya. Kemudian membaca betul bagaimana kita dapat menuang apabila kita tidak mengisi, bagaimana kita dapat menulis apabila kita tidak pernah membaca. Kemudian menulis itu bisa dijadikan refreshing loh. Betul. Nah sekarang apa saja sih kendala ya, hambatan, tantangan kita menyebutnya ketika menulis? Kadang kita merasa nggak pede ya, kemudian takut salah, merasa tidak bisa menulis, takut tulisan kita tidak nyambung, kita tidak tahu tujuan menulis kita untuk apa, atau kurang ide, kurang inspirasi. Nah yang terakhir biasanya ini takut dikritik membaca. Nah itu adalah mental yang harus kita buang jauh-jauh ya. Nah caranya bagaimana? Betul, niatkan menulis kita untuk apa? Untuk mensyiarkan hal-hal pesan baik, untuk mengungkapkan kegalauan kita, kepedulian kita kepada negeri tercinta kita, keprihatinan kita kepada negeri, rasa nasionalisme kita, macam-macam ya niatnya. Kemudian target penulis, apabila kita menargetkan DL
menulis itu tanggal berapa, kemudian kita memulai, karena menulis itu harus memulai, bukan dipikirkan saja tetapi langsung dituangkan. Komitmen, betul. Kalau kita sudah komitmen bahwa di tanggal sekian saya sudah menyelesaikan naskah, maka insya Allah akan tercapai tujuan kita. Kemudian konsisten, fokus, free writing, kemudian the power of kepepet ya. Jadi free writing itu semacam apa ya, membuat aktivitas menulis setiap harinya ya, dengan memasang alarm 10 menit tanpa jeda, tanpa berhenti, menulis apa yang ada di kepala, tulis saja. Insya Allah itu akan apabila kita laksanakan selama berapa ya, 2 pekan saja, insya Allah akan menjadi habit ya. Nah, kadang kita kesulitan mencari ide. Sebenarnya ide itu gimana sih cara mencarinya? Gampang ya kan? Ide itu kan dalam kehidupan sehari-hari pasti kita akan menemukan ide. Entah lagi nonton TV, nonton film, lagi jalan-jalan, tiba-tiba aja ide muncul. Nah, langsung aja ditulis ya. Karena ide, inspirasi itu mudah menguap ya, mudah hilang. Jadi harus segera ditulis, ditangkap. Kemudian bisa dari pengalaman sendiri. Nah, ini yang paling mudah ya, karena pengalaman sendiri maka kita akan lebih mudah menuangkannya. Kemudian menulis itu bisa terinspirasi dari peristiwa di sekeliling kita, kemudian perasaan kita, kemudian dari fenomena alam. Banyak sekali ide-ide yang dapat dijadikan bekal untuk kita menulis ya. Itu saja sedikit sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian. Apabila ada yang ingin ditanyakan terkait kepenerbitan buku, kami dari Dandelion Publisher siap untuk membantu dan menjawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.